warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Harahap, CGP Angkatan 11 tahun 2024 dari SMA Negeri Sayurma Tinggi Kabupaten Tapanuli Selatan. Saya akan memaparkan koneksi antar materi mulai dari modul 1, 11, 12, 13, dan 14. Yang akan dibahas pada koneksi antar materi ini, modul 11 adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 12 nilai dan peran guru penggerak, modul 13 visi guru penggerak, dan modul 14 budaya positif. Tujuan akhirnya adalah untuk membentuk karakter yang berprofil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah penuntun, menuntun segala potensi dan kodrat anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan itu haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Guru diibaratkan sebagai petani, sekolah ibarat lahan atau tanah, sedangkan murid ibarat benihnya. Petani hanya bisa menyemai benih, merawat dan menuntun hingga bertumbuh dan berbuah. Selanjutnya, nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak, pertama berpihak pada murid, kedua mandiri, 3 reflektif, 4 inovatif, dan yang kelima kolaboratif. Adapun peran guru penggerak, yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga mendorong kolaborasi, 4 mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima menggerakkan komunitas. Kemudian visi guru penggerak. Dalam mewujudkan perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Adapun tahapan bagja, yang pertama buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Yang terakhir adalah budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan bagja tersebut, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Dari penjelasan tersebut, maka refleksi pernyataan dari pemahaman atas keseluruhan materi mulai dari modul 11 sampai modul 14 adalah sebagai berikut. Refleksi yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan pendekatan pendidikan anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Posisi kontrol yaitu pemberi hukuman dan pembuat rasa bersalah. Posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup, rasa kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penugasan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Adapun segitiga restitusi yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Refleksi yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif, dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman,
aman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya selama ini sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Refleksi yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran atau indisipliner siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer. Terkadang, sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa sebagai langkah jitu membentuk disiplin. Maka dari itu, saya perlu melakukan pendekatan khusus dalam mensosialisasikan budaya ini kepada warga sekolah. Habis, minum susu saya. Refleksi yang keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner siswa. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atau permasalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi dalam mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Refleksi yang kelima, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, menuju posisi seorang manajer. Refleksi yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu, perasaan saya merasa sudah berjalan sesuai ketentuan dengan langkah yang saya berikan kepada murid saya, walau hasilnya ternyata masih kurang dari yang diharapkan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi. Saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahan. Refleksi yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Sebelumnya, saya pernah menerapkan secara tidak sadar konsep segitiga restitusi, namun tahapan restitusinya tidak secara utuh. Tahapan yang tanpa sadar pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Pada saat itu, saya belum menerapkan menanyakan keyakinan, karena saat itu saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara siswa sendiri. Refleksi selanjutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik antara warga sekolah dan semua stakeholder yang ada di kelas maupun sekolah, serta sarana-prasarana sekolah yang mendukung. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sarana-prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Karena itu penting bagi kita memahami aset yang dimiliki sekolah dan memanfaatkannya semaksimal mungkin aset yang ada. Demikian pemaparan saya mengenai koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.